Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Udah lama gue gak ngomong sendiri, banyak kan orang lain yang ngomong sendiri. Karena Total Politik udah dimiliki oleh banyak orang hari ini. Dan gue bersyukur banget. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut berbicara. Paling tidak di kolom komentar. Kalau mau nyampah silahkan. Nah oke. Hari ini gue mau ngebahas sebuah buku yang ditulis oleh junior gue di FISIP UI. Ya, gue mau mengintimidasi dia aja, gue bilang junior. Ya teman lah, kolega gue dalam pekerjaan karena kita sama-sama di bidang politik. Yaitu Edward Ghani. Dia baru menulis sebuah buku yang merupakan kumpulan tulisannya dia di berbagai macam media. Judulnya Tak Perlu Ratu Adil. Dia anak muda, soal politik anak muda, tapi judulnya sangat tidak anak muda. Tak perlu Ratu Adil. Kayaknya kalau anak muda lebih cocok tidak perlu ubud gitu, tidak perlu untuk kecanggu gitu. Itu kayaknya lebih relate buat anak muda, tapi nggak apa-apa kan. Buku lu ini sangat fundamental menurut gua, di berbagai macam media sudah dipublikasi juga tulisannya. Dan ada beberapa poin yang menurut gua sangat menarik, yaitu soal politik identitas gitu. Nah, jadi di situ Ghani mengambil contoh Pilkada DKI itu sebagai sebuah pertarungan gitu ya. Pertarungan politik, bagaimana Pilkada itu mendapat sorotan nasional, bagaimana isu-isu keagamaan muncul di permukaan. Ya kita tidak bisa pungkiri juga bagaimana kemeriahan pilkada ini di-trigger oleh hal-hal yang sifatnya sektarian gitu, sifatnya keagamaan, mulai dari Pak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI saat itu, bicara soal Al-Maidah 51 sampai berbagai macam pawai dan aksi ya yang membuat solidaritas kelompok keagamaan itu muncul ke ruang publik gitu. Nah, tapi temuan Ghani di sini mengatakan lain gitu, bahwa bukan gerakan keagamaan lah yang mempengaruhi, yang menjadi faktor penentu utama dalam kemenangan Gubernur DKI saat ini, yaitu Bapak Anies Baswedan gitu. Dalam temuan itu Ghani memperlihatkan bahwa kantong-kantong suara Jokowi Ahok di 2012 di beberapa wilayah itu mengalami perpindahan, terutama daerah-daerah yang menjadi korban gusuran gitu. Jadi temuan Ghani ini agak mirip dengan temuannya Ian Wilson juga, seorang Indonesianis peneliti dari Australia, yang mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan adalah sebuah gerakan arus bawah gitu, gerakan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan Basuki Cahayapurnama ketika itu menjadi gubernur, yang terpinggirkan lewat penggusuran dan lain-lainnya ini. Dan kemudian partai waktu itu PDI Perjuangan yang juga mendukung Ahok tidak bisa dijadikan wadah bagi kaum wong cilik lagi gitu, karena mendukung orang yang menggusur wong cilik ketika itu gitu. Kira-kira Ian Wilson punya penjelasan agak bernada seperti itu gitu ya. Dan waktu itu gue juga sempat menulis di majalah Tempo, di koran Tempo ketika itu, judulnya menguji rasionalitas pemilih Jakarta. Ketika itu gue melihat bahwa peta elektoral DKI Jakarta jauh hari sebelum Pilkada DKI diadakan adalah memperlihatkan bahwa elektabilitas Gubernur DKI saat itu Pak Ahok juga nggak naik-naik banget. Karena petanya itu 40 yang cinta mati sama Pak Ahok, 30 swing voters, 30 lagi itu adalah orang yang anti dengan Pak Ahok, nggak mungkin milih Pak Ahok gitu. Jadi peta DKI itu jauh sebelum Pilkada memang sudah bentuknya seperti itu, dan itu terbukti dari hasil Pilkada. Pak Ahok gak jauh-jauh banget dari 40% gitu, cuma beda sekitar 8%, bahkan udah head to head pun juga gak lewat dari 50%, karena undang-undang Pilkada di DKI itu 50+1 gitu, single majority, yang mungkin berbeda dengan undang-undang Pilkada di daerah lain yang
siapapun yang gede ya udah itu yang menang, rise to 40 gitu istilahnya. Jadi kalau di DKI itu undang-undangnya single majority, di daerah lain tuh rise to 40. Siapa yang paling mendekati 40 itulah yang akan memenangkan kontestasi pilkada gitu. Itu kalau kita lihat gitu dari bukunya Gani ini, dan ini menarik banget sih melihat peta elektoral dari sisi kebijakan dari yang mengakibatkan kaum-kaum termarginalkan itu mengalami perubahan pilihan gitu. Misalnya kalau kita lihat konteks hari ini, Pak Jokowi, gue ngerasa Pak Jokowi begitu sadar, Presiden Jokowi begitu sadar dengan kondisi kaum-kaum yang termarginalkan ini, terutama kelas bawah gitu. Apabila harga BBM naik, pasti inflasinya berdampak domino ke hal-hal lain, yang mana kelompok kelas bawah itu akan terdampak gitu. Jadi apabila kelompok kelas bawah itu terdampak, yang akhirnya membuat kepuasan terhadap Pak Jokowi menurun. Kalau kepuasan terhadap Pak Jokowi menurun, akhirnya endorsementnya Pak Jokowi nggak begitu relevan. Kalau endorsementnya Pak Jokowi nggak begitu relevan, approval ratings terhadap elektabilitasnya PDI Perjuangan yang merupakan partai utama pemerintahan atau partainya Pak Jokowi juga menurun. Jadi juga berdampak domino ke hal-hal yang lainnya gitu. Apabila masalah approval ratings yang membuat Pak Jokowi tidak, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak begitu populer gitu ya, di luar subsidi tadi gitu ya, dengan melakukan subsidi tadi diharapkan kepuasan itu terjaga karena nilai inflasi relatif lebih terjaga, walaupun inflasi naik juga kemarin, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ini masih dalam angka yang sangat terkendali gitu. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang menyasar kelompok kelas bawah akhirnya itu menentukan pilihan-pilihan politiknya gitu. Nah, gue juga ngelihat misalnya memang di dalam ilmu kebijakan gitu, kebijakan publik, salah satunya yang menulis itu adalah seorang ekonom peraih Nobel namanya Joseph Stiglitz, mengatakan bahwa memang kebijakan-kebijakan tertentu akan sangat jelas dampaknya pada kelompok-kelompok kelas bawah gitu. Dia mencontohkan dengan kasus Amerika, yaitu kebijakan soal perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional pun sebenarnya yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Trade agreement itu kan jauh gitu ya. Di WTO kita nggak pernah tahu apa persisnya kebijakan yang dibicarakan oleh elit-elit global sih, enggak. Para diplomat kita, para negosiator kita nggak tahu agreementnya apa gitu. Dan perdagangan antara dua negara misalnya itu selalu berorientasi kepada keseimbangan neraca perdagangan gitu. Jadi misalnya kalau lu beli sesuatu dari negara lain dengan nilai 1 miliar gitu, maka lu akan menjual barang yang juga 1 miliar ke sana gitu. Jadi ada upaya untuk penyeimbangan neraca perdagangan itu gitu. Jadi ini neraca perdagangan. Jadi misalnya kalau misalnya lu beli ke sana 1 miliar, lu impor 1,5 miliar, maka lu akan mengalami defisit sebesar 0,5 miliar gitu. Ya. Jadi perdagangan internasional tuh logiknya kayak gitu. Tetapi banyak orang nggak melihat bahwa impor itu membunuh lapangan pekerjaan baru, ekspor itu membuka lapangan pekerjaan baru. Ini yang langsung obvious gitu, yang langsung jelas dampaknya bagi kelompok kelas bawah. Ketika lu mengekspor barang dari negara lu, maka ada lapangan kerja baru yang terbuka. Ketika lu mengimpor barang dari negara lain, maka ada penutupan lapangan kerja atau menutup kesempatan untuk lapangan kerja itu dibuka gitu. Jadi itu pasti akan berdampak langsung kepada kelompok kelas bawah. Nah, Stiglitz mencontohkannya dengan sangat bagus. Misalnya contohnya customer good. Misalnya orang Amerika itu mengimpor pakaian dari suatu negara lain, India lah katakan gitu, 1 miliar gitu.
$1 miliar. Dan Amerika kemudian mengekspor $1 miliar juga pesawat. Ya kan, secara balance sheet gitu ya, neraca perdagangannya seimbang karena perdagangannya sama-sama mengekspor 1 miliar dan mengimpor 1 miliar. Ini seimbang. Tetapi kalau kita lihat bagaimana lapangan kerja yang terbuka dan tertutup, pesawat itu dikerjakan oleh nggak banyak orang, semuanya high skill labor gitu. Sementara pakaian itu bisa low skill labor yang ngerjain. Jadi lapangan pekerjaan low skill labor akan terbunuh di Amerika. Sementara ekspor mereka cuma bisa dikerjakan oleh orang-orang yang betul-betul terlatih, betul-betul bisa terdidik gitu dan bisa mengerjakan pekerjaan yang berteknologi tinggi. Jadi mereka lagi menutup pekerjaan yang dikerjakan oleh low skill labor, tapi walaupun membuka lapangan kerja yang dikerjakan oleh high skill labor yang orangnya sedikit gitu. Jadi walaupun secara perdagangan sama-sama 1 miliar, tapi secara kualitatif ini menutup pekerjaan yang banyak tapi membuka pekerjaan yang sedikit gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang tertutup pekerjaannya tadi gitu, low skill labor ini gitu, itu yang kemudian kebanyakan dari kelompok kelas kulit putih ya, yang mereka kemudian dimanfaatkan oleh orang macam Donald Trump untuk memilih Trump gitu, dengan narasi bahwa orang-orang ini sudah terpinggirkan, orang-orang ini dikorbankan dalam kebijakan negara yang dikuasai oleh orang-orang imigran, negara yang dikuasai oleh orang-orang tidak kulit putih ya. Jadi we need to make American white again gitu kan, kalau kata Donald Trump gitu. Great again, it means white again gitu. Jadi itu yang ada di kepala orang Amerika. Nah, sehingga politik identitas itu tampak di permukaan, tapi sementara ada persoalan infrastruktur yang menjadi sebuah kendala gitu. Nah, jadi menurut gua bukunya Edward Ghani ini memberikan sebuah perspektif lain gitu ya, untuk melihat bagaimana sebuah politik bekerja di masyarakat, bagaimana isu-isu tersebut, apakah isu yang sebenarnya muncul di permukaan di media, apakah serta-merta itu yang menjadi permasalahan yang fundamental di akar rumput gitu. Nah, jadi inilah yang perlu dilihat, bagaimana seorang pengambil kebijakan juga harus memiliki perspektif gitu di dalam melihat isu-isu tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu akan memberikan dampak yang lebih jelas dan yang lebih besar dan lebih berpengaruh kepada kelompok-kelompok kelas bawah, yang mana mereka adalah kelompok-kelompok yang lemah, kelompok-kelompok yang termarginalkan, dan kebijakan-kebijakan publik ini tidak menghadirkan keadilan sehingga mereka ikut di dalam berbagai semacam sentimen populisme di dalam pertarungan elektoral gitu. Menurut gue bukunya Edward Ghani ini sangat layak untuk dibaca, dan gue berharap banyak intelektual muda Indonesia, ya tentunya lu juga semua berharap gitu ya, banyak intelektual Indonesia yang punya disiplin dan punya pengorbanan untuk menghadirkan karya-karya intelektual lagi, untuk menghasilkan buku, menghasilkan pikiran yang mana buah pikirannya itu mungkin belum tentu benar, belum tentu tepat, tapi kita bisa perdebatkan, tapi paling tidak dia sudah menghiasi langit Indonesia dengan gagasan dan intelektualitas. Selamat Edward Ghani, teman gue, dan semoga buku ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.